Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 16. Saya bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat genap. Oleh karena hikmat Tuhan, LAI memberikan judul perikop bahagia orang saleh. Bahagia orang yang taat beragama, bahagia orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahagianya orang yang mengasihi Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam pewahyuan Tuhan yang diberikan kepada Daud tentang kebahagiaan hidup kita. Ayat 1 saya bacakan, nanti selanjutnya bergantian Bapak Ibu. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 16 ini merupakan pewahyuan Tuhan melalui kehidupan Raja Daud, yang di dalamnya Raja Daud mengungkapkan secara pribadi pengenalannya kepada Tuhan, dan yang kedua secara tidak langsung juga Tuhan memberikan hikmat pewahyuan kepada Raja Daud untuk menubuatkan tentang Kristus, tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus itu bisa kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu merupakan nubuatan tentang pribadi Kristus. Intinya dari nubuatan itu bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai hamba, sebagai utusan surga yang tidak diserahkan kepada maut, yang tidak dikuasai oleh maut. Itulah sebabnya ayat 10 katakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, satu sisi Mazmur ini mengungkapkan perjalanan kehidupan Raja Daud bersama dengan Tuhan, yang di dalamnya setelah Raja Daud melakukan perenungan yang panjang, akhirnya melalui Mazmur pasal 16 ini nanti kita akan melihat bahwa yang membuat Raja Daud bahagia itu bukan kedudukannya sebagai raja. Yang membuat Raja Daud bahagia itu bukan semua kekayaan yang dia miliki, bukan kehebatan dia, bukan pangkat dia, tetapi hanya Tuhan saja yang menjadi sumber kebahagiaan Raja Daud. Itulah sebabnya LAI memberikan kemudahan bagi kita, temanya adalah bahagia orang saleh. Nah, kemudian di dalam nubuatan tentang Tuhan Yesus, akhirnya nanti kita sebagai orang percaya masa kini juga harus melihat bahwa kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus secara pribadi.
Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi ini diberikan tema memiliki Tuhan Yesus Kristus merupakan sumber utama bahagia kita. Saya ulangi, memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita merupakan sumber utama bahagia kita. Dan ayat pokoknya bisa kita lihat di dalam ayat yang kelima. Mazmur 16 ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Nah, kalau ini kita baca di versi yang lain, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberi segala yang kuperlukan, nasibku ada di dalam tangan-Mu. Kemudian kalau kita lihat dalam versi-versi bahasa Inggris dikatakan bahwa Tuhan sendiri itu yang menjadi milik kita, kemudian Tuhan itu makanan kita, Tuhan itu minuman kita, Tuhan itu kesukaan terbesar kita, Ia yang menjaga semua milik kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada dalam Young Literal Translate dikatakan "Thou my cup". Nah, itulah sebabnya tidak heran Tuhan Yesus dalam perjanjian baru mengatakan apa? Akulah roti hidup. Akulah air kehidupan. Nah, sehingga bahagianya Daud, bahagianya orang percaya nanti berdasarkan Mazmur pasal 16 ini adalah manakala kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber utama kebahagiaan kita. Itu bahagia yang sesungguhnya. Kemudian kalau kita bertanya bahagia itu bagaimana? Bahagia itu perasaan batin kita yang damai ketika situasi kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Keadaan hidup sedang tidak baik tapi hati kita damai. Keadaan hidup menakutkan tapi hati kita sukacita. Keadaan hidup mengkhawatirkan tapi hati kita tetap tenang. Itulah kebahagiaan kita. Dan itu memungkinkan terjadi manakala kita memiliki Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber utama bahagia kita. Ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Kalau sumber utama bahagia kita bukan Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik-baik saja, memungkinkan kita takut, kita gelisah, kita khawatir. Tetapi manakala Tuhan Yesus yang menjadi sumber utama bahagia kita, maka di tengah-tengah keadaan kehidupan sekarang ini, khususnya konteksnya di Indonesia menjelang tahun politik, banyak sekali nanti akan gangguan-gangguan yang mengganggu tentang kedamaian bangsa. Secara global kita juga melihat adanya pertikaian. Nah, situasi kondisi seperti ini sangat memungkinkan, ya mungkin karena kita ada di sini, jauh dari kondisi di sana, mungkin kita bisa berkata ya aman-aman saja. Coba kita bayangkan kalau kita hidup di sana, dalam situasi seperti itu. Nah, sumber bahagia kita yang utama adalah Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus menjadi sumber utama bahagia kita, pada saat orang mungkin takut, hati kita tetap tenang. Pada saat orang bimbang, pada saat keadaan tidak baik-baik saja, orang bisa gelisah, bisa khawatir. Tetapi sekalipun kita gelisah, kita khawatir, kita takut, kita tidak akan dikuasai oleh perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Tetapi yang akan menguasai hati kita adalah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Sukacita Tuhan yang melebihi bahkan dari orang-orang yang minum anggur. Itu Daud juga katakan.
Sehingga di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, Daud bisa berkata, dengan tenang aku akan membaringkan diri lalu tidur. Nah, kita lihat dari Mazmur pasal 16 ini, kita lihat bahwa yang menjadi sumber bahagia utama Daud adalah pribadi Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat dalam pasal 17, Mazmur 17 ayat 15, sebelum kita masuk ke poin-poin firman tema ini. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku, ini ketika Daud dalam kondisi tidak baik, diburu oleh musuh-musuhnya, Daud bisa mengungkapkan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang apa? Wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Nah, ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai milik pribadi kita mendapat gambaran begini. Coba kalau suami istri tidur bersama malam-malam, kemudian ketika bangun, yang kita lihat apa? Kalau suami lihat wajah istri kita, yang mungkin masih ada ilernya, rambutnya berantakan, dan bau mungkin. Pak Arifin ketawa, bener kali ya. Tapi hati kita apa? Bahagia. Puas, ada kepuasan dalam jiwa kita. Nah, pada saat Tuhan Yesus menjadi milik pribadi kita, kemudian sepanjang malam kita beristirahat, dan ketika bangun pagi, kita memandang wajah Tuhan. Daud merasa puas ketika pagi hari memandang wajah Tuhan sebagai milik pribadinya. Betul atau betul? Bangun pagi-pagi, kita pandang wajah suami atau istri kita. Wah, happy di situ kita. Sekalipun mungkin masih bau gitu kan. Tapi happy karena dia milik pribadi kita. Nah, itu juga yang diungkapkan oleh Daud dalam kondisi, kalau kita lihat konteksnya Mazmur pasal 17. Daud diburu dengan tak bersalah. Banyak orang-orang yang nyinyir kepada Daud, banyak orang-orang yang meremehkan Daud, menghina Daud. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud tetap jiwanya puas, tetap bahagia, karena Daud sumber bahagia utamanya adalah Tuhan. Dan ketika sepanjang malam istirahat, sepanjang hari sudah beraktivitas, kan ada ayat Daud bilang, dengan tentram aku akan membaringkan diri lalu tidur. Karena dia punya keyakinan, punya kenyamanan, punya rasa nyaman dalam jiwanya. Karena dia tahu dia memiliki Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Daud selalu nyaman jiwanya karena dia memiliki Tuhan yang selalu ada bagi Daud. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Daud bisa berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Dan ketika bangun, dia memandang wajah Tuhan. Dia katakan, aku menjadi puas ketika memandang wajahmu. Nah, yang akan menjadi perenungan kita, mengapa ketika memiliki Tuhan Yesus merupakan sumber utama bahagia kita? Ini perenungan bagi kita. Mengapa pada saat kita memiliki Tuhan Yesus Kristus merupakan sumber utama bahagia kita? Mari kita lihat kembali ke dalam Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16, kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat 11. Untuk menghemat waktu, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Intinya ayat 8 sampai 11 ini merupakan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Nah, sebentar lagi bulan Desember kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia lewat Natal. Pujian-pujian tadi sudah pujian Natal.
hari ini mulai latihan-latihan. Sebelumnya kantata, tim pemuji sudah latihan, pria nanti latihan, pengurusnya dulu, WE latihan, sekolah minggu latihan, semuanya mempersiapkan. Nah, dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban penebusan dosa kita. Tuhan Yesus menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah 40 hari menampakkan diri, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada saatnya nanti akan datang kembali menjemput kita, gerejanya. Nah, itulah sebabnya ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai sumber utama bahagia kita, karena hanya Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Karenanya Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya, rela menderita, rela mengalami segala kondisi yang tidak baik. Tujuannya hanya untuk keselamatan kita. Dan di dunia ini hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin kehidupan kita di dunia sampai kepada kekekalan nanti. Nah, itulah sebabnya Raja Daud ungkapkan bahagianya Raja Daud karena dia memiliki Tuhan Yesus sebagai jaminan kehidupannya. Tuhan Yesus Daud bisa melewati hari-harinya yang sulit, hari-harinya yang berat. Daud diselamatkan Tuhan dari semua keadaan yang tidak baik oleh karena Daud memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dan kita yang hidup sekarang di dalam masa anugerah, memiliki Tuhan Yesus merupakan sumber utama bahagia kita. Karena yang pertama apa? Hanya Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan melakukan ini semuanya demi keselamatan kita dan menjamin kita sampai di kekekalan nanti. Makanya jangan pernah hati kita bergeser sedikit pun dari mencintai Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberi jaminan keselamatan kita di dunia sampai di kekekalan nanti. Coba kita lihat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang bisa menjamin kita sampai di kekekalan? Hanya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ini sering kita dengar firman ini. Beliau menyediakan tempat untuk kita. Beliau berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Kemudian apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Untuk apa? Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan memiliki jaminan kehidupan kita sampai di kekekalan nanti. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan. Banyak rasul, banyak nabi, tapi jaminan kita sampai di kekekalan hanya Tuhan Yesus saja. Maka memiliki Tuhan Yesus
merupakan sumber utama bahagia kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita sampai di kekekalan. Nah, khususnya minggu-minggu bulan ini sampai Desember ketika kita akan merayakan Natal, mari kita betul-betul memaknai tentang kebenaran ini. Yesus datang bukan hanya euforianya saja nanti kita merayakan sukacita Natal, tetapi lebih daripada itu, kita akan kembali mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan menjadi jaminan kehidupan kita sampai di kekekalan. Nah, yang kedua kita akan lihat bahwa memiliki Tuhan Yesus merupakan sumber utama bahagia kita. Kita lihat Mazmur 16 ayat yang pertama. Mazmur 16 ayat pertama. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, kita kembali lihat dalam seluruh perjalanan kehidupan Daud. Daud tetap merasa aman dan nyaman sekalipun dalam situasi keadaan yang tidak baik-baik saja. Masalah, persoalan, pergumulannya Daud itu kalau kita baca perjalanan hidupnya di Alkitab sedikit atau banyak? Sangat banyak. Tapi Daud bisa melewati itu semuanya. Bukan hanya bisa melewati, jiwanya tetap nyaman, jiwanya tetap bahagia, jiwanya tetap damai. Oleh karena Tuhan yang setia menjaga dan melindungi Daud sampai kepada akhirnya. Memiliki Tuhan merupakan sumber utama bahagia kita. Yang kedua, karena hanya Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita, umat-umatnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita ini bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Yang bisa menjaga, yang bisa melindungi kita dari kondisi kehidupan, dari serigala-serigala, bahkan dalam peperangan rohani yang kita hadapi, itu hanya Tuhan saja. Itulah sebabnya Daud tetap memiliki rasa aman, rasa nyaman. Daud bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kalau orang yang selalu menangis karena penderitaan, karena persoalan, karena pergumulan, itu Daud orangnya. Bahkan Daud pernah katakan, aku bagaikan tembok yang sudah miring dan hendak roboh. Tetapi Daud tidak dibinasakan, tidak hancur hidupnya karena masalah persoalan yang berat yang dia hadapi. Oleh karena Daud memiliki Allah sebagai milik pribadinya yang setia menjaga dan melindungi Daud dari semua kondisi yang tidak baik-baik saja itu. Kalau Tuhan yang tidak menjaga melindungi Daud, Daud sudah selesai hidupnya karena masalah persoalan kehidupan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dalam Mazmur 121 di sana dikatakan Tuhan sebagai penjaga umatnya. Kita lihat Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan, 3 dan seterusnya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Memiliki Tuhan merupakan sumber utama bahagia kita, oleh karena hanya Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita. Hanya Tuhan yang setia menjaga, melindungi orang-orang yang kita kasihi, yang tidak bersama-sama dengan kita. Misalnya ada keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, mungkin yang studi, mungkin yang bekerja di luar daerah atau di luar negeri, di tempat yang berbeda. Mari, Tuhan yang setia menjaga dan melindungi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan yang setia, yang menjaga bahkan segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan. Bahkan segala apa yang menjadi milik kita pun, Tuhan juga setia menjaga dan melindunginya. Dan ini firman Tuhan, memang Tuhan sendiri katakan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dalam menjalani hari-hari kita, rasanya sekarang ini tidak ada tempat yang aman dan nyaman untuk kita bisa membawa diri kita. Kalau kita bisa membayangkan dan masuk ke dalam situasi apa yang terjadi di dunia, di tempat lain, aduh bagaimana rasanya ya hati mereka, perasaan mereka. Rasanya nggak ada tempat yang aman, yang nyaman. Itu juga yang dialami Daud. Nggak ada tempat yang aman, yang nyaman, yang bisa melindungi Daud, yang bisa memprotek Daud. Tetapi Daud menemukan bahwa Tuhannya itu setia, menjaga dan melindungi. Kalau kita memiliki orang-orang kita kasih yang tidak bersama-sama dengan kita, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjaga dan melindungi. Kemana aku pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Di mana kita bisa menemukan tempat yang aman, nyaman, damai dalam hidup ini? Itu hanya bisa kita temukan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, di situ ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kemudian dalam kita menjalani hari-hari kita, Mazmur 34 ayat 7 tadi, janjinya apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi memiliki Tuhan itu merupakan sumber utama bahagia kita. Karena yang pertama tadi apa? Hanya Tuhan yang bisa menjamin kehidupan kita sampai di kekekalan. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus yang setia menjaga dan melindungi kita. Yang ketiga, kita lihat kembali dari Mazmur 16. Kita baca ayat yang kedua. Mazmur 16 ayat yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, apa? Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, yang kedua, yang ketiga, ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai sumber utama bahagia kita, itu karena hanya Tuhan yang selalu baik kepada kita. Tuhan tidak pernah menjadi tidak baik. Tuhan tidak pernah berubah menjadi kurang baik. Karena Tuhan itu hakikatnya, Allah itu baik. Kalau kita manusia, kadangkala bisa berubah menjadi
tidak baik. Hari ini dengan si A misalnya kita baik. Di depan kita si A ini ngeselin mulu. Buat kita jengkel gitu ya. Kita bisa berubah baiknya ke dia gitu kan. Dalam seluruh perjalanan hidupnya Daud, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah bangsanya, dalam menghadapi segala situasi peperangan-peperangan yang dia hadapi, Daud menemukan bahwa dari semua yang sudah dia jalani, hanya Tuhan saja yang selalu baik kepada Daud. Banyak orang yang meninggalkan Daud. Ketika Daud dalam keadaan tidak baik-baik, temannya banyak. Ketika Daud dalam pelarian, enggak ada orang yang menemani. Bahkan anaknya sendiri Absalom berusaha untuk membunuh dia. Mungkin kalau bisa dibilang Daud ini tanda kutip ya, mungkin trauma berharap kepada kebaikan manusia. Dalam sejarah hidupnya. Anaknya saja memusuhi, ngejar-ngejar dia, ingin membunuh, ingin merebut tahtanya. Kita manusia bisa berubah menjadi tidak baik karena situasi dan kondisi. Nah, itu juga yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi dari kondisi yang tidak pasti, yang berubah-berubah seperti itu, tentang keadaan hati manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya, Daud menemukan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, selain Tuhan saja. Dalam Mazmur 34 ayat 8 atau ayat 9, Daud juga berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita menyadari dan mengerti, kalau kita memiliki Tuhan Yesus sebagai sumber utama bahagia kita, karena hanya Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Hanya Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti kita. Bahkan menjamin kehidupan kita sampai di kekekalan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita di setiap musim hidup kita. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan segala yang dilakukan oleh Tuhan, kalau kita baca dari penciptaan dan kejadian, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Setiap kali penciptaan, semuanya baik, semuanya baik. Di endingnya, Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Kita ada sampai dengan hari ini, kita bisa melewati masalah demi masalah. Ada saatnya kita harus menunggu di ruang tunggu, menanti jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan selalu setia menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Dan apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, turut bekerja dalam segala sesuatu, tujuannya hanya satu, mendatangkan kebaikan. Sekalipun situasi kita, keadaan kita, hidup kita rasanya kok tidak baik gitu ya. Kita sudah setia beribadah, sudah setia pelayanan, kok masih harus menunggu di ruang tunggu. Tapi ingat, di balik itu semuanya Allah turut bekerja,
mendatangkan kebaikan. Kuncinya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Tetap mencintai Tuhan Yesus lebih dari segala yang ada. Memiliki Tuhan Yesus merupakan sumber utama bahagia kita, karena yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Yang kedua, karena hanya Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita. Yang ketiga, karena hanya Tuhan yang selalu baik kepada kita. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cintakan. Astaga, ada ya? Lupa saya. Kemudian kita lihat juga dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Rapnya bagaimana? Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Daud berkata, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Karena dalam perjalanan hidupnya, Daud menemukan orang-orang yang semestinya berbuat baik kepada Daud, tapi berkhianat kepada Daud, memusuhi Daud. Bahkan anaknya pun Absalom, sehingga dia tidak bisa menemukan kebaikan dalam realitas hidupnya Daud pada waktu itu. Nah sekarang ini karena kepentingan, karena kebutuhan, orang juga bisa menikam kita. Orang yang kita anggap mungkin bisa berbuat baik kepada kita, namanya realitas kehidupan. Saat Daud berkata, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau saja. Dan Tuhan tidak pernah berubah menjadi tidak baik. Oleh karena itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada kebaikan manusia. Satu saat kita bisa kecewa. Tapi ketika kita mengandalkan, berharap pada kebaikan Tuhan, kita bisa berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau saja. Memiliki Tuhan Yesus sumber utama bahagia kita, karena hanya Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita. Yang terakhir, kita baca Mazmur 16 ayat 7 dan 11. Semua baik, semua baik. Kita buka Mazmur 16 ayat 7 dan 11. Di dalam hidupku semua baik,
menjadikan hidupku berarti. Mazmur 16 ayat 7 dan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Daud bahagia memiliki Tuhan sebagai sumber utamanya. Oleh karena yang keempat, hanya Tuhan yang setia mendampingi Daud sampai akhir hayat hidupnya. Hanya Tuhan yang setia menemani Daud sampai akhir hayat hidupnya. Ketika orang meninggalkan Daud, ketika orang memusuhi Daud, membenci Daud, tetapi Tuhannya yang disembah Daud, itu Tuhan yang setia menemani sepanjang perjalanan kehidupan Daud. Ayat 7 kita lihat. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Bagi Daud, Tuhan itu menjadi mentor yang selalu memberi nasihat, yang selalu mengarahkan Daud apa yang harus dilakukan. Kita lihat ada saatnya Daud mengalami kebingungan dalam hidupnya. Ada saatnya Daud tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam hidupnya. Dan rahasia keberhasilan Daud dipakai Tuhan, menjalani panggilan Tuhan, karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan Daud rela diarahkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu setia menemani Daud. Di tengah-tengah masa sulitnya, Tuhan tetap setia mendampingi Daud, memberikan nasihat kepada Daud, memberitahukan jalan kehidupan yang harus dilewati oleh Daud. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Keberhasilan Daud adalah karena Tuhan setia menemani Daud dan selalu memberikan nasihat dan arahan kepada Daud. Dalam hidup ini kita diingatkan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kalau Tuhan tidak membimbing kita, kalau Tuhan tidak memimpin kita, kalau Tuhan tidak menasihati kita, Tuhan tidak mengarahkan kita, bisa kita tersesat. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Sambil kita buka Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Pimpin langkahku setiap waktu, Berjalan dalam
Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ayat terakhir kita baca Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Saya mengundang kita pemuji penyembah. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pemazmur di Mazmur pasal 73, dia mengalami kebingungan dalam hidupnya. Dia mengalami kefrustasian untuk bisa memahami realitas hidupnya. Kalau kita baca secara keseluruhan, ada pemazmur berkata, sia-sia aku menjaga hati bersih. Tapi sampai akhirnya pemazmur masuk ke dalam rumah Tuhan. Di situ baru pemazmur menemukan rahasia hidupnya. Sehingga dia berkata, aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Betapa seringnya kita mengalami penyesalan demi penyesalan oleh karena kita salah memilih dan salah memutuskan. Mengapa kita salah memilih, salah memutuskan, salah mengambil keputusan? Hidup ini merupakan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Barangkali karena kita tidak mendengarkan nasihat Tuhan, kita tidak diarahkan oleh Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan memegang tangan kita. Tuhan memberi nasihat kepada kita. Tuhan mengarahkan kita. Itulah sebabnya kerinduan pemazmur. Aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahagianya kita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Pastikan Tuhan Yesus tetap ada dalam hidup kita. Tetaplah mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Karenanya Tuhan Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Karenanya Tuhan Yesus yang setia menjaga dan melindungi kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya apa? Memberikan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang sering terjadi kita yang meninggalkan Tuhan. Yang sering terjadi hati kita yang menjauh dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, hanya Tuhan yang selalu baik kepada kita. Kalau kita memiliki Tuhan yang selalu baik kepada kita. Kemudian yang keempat, hanya Tuhan yang setia menemani perjalanan hidup kita. Ada saatnya kita merasa tak berdaya, tidak sanggup. Ada saatnya kita merasa berat beban hidup ini. Jangan lupa,
ada Tuhan Yesus yang setia menemani perjalanan hidup kita. Maka mari tetap di dekat Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang tangan kita. Dan Tuhan selalu senang memberi nasihat kepada kita. Kalau kita dinasihati Tuhan, terima, dengarkan. Kalau kita diarahkan Tuhan, ikuti arahan Tuhan. Arahan Tuhan pasti membawa kita, tadi pemazmur katakan, mengangkat aku ke dalam kemuliaan.